Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian subuh Yayasan Pendidikan As-Salam, Jalan Merpati nomor 4 Sampang, Madura. Hari ini Jumat 24 April 2026. Tema pada pagi hari ini adalah bagaimana caranya agar cahaya masuk ke dalam kolbu. Bapak Ibu yang saya hormati, perlu kita ketahui di dalam diri kita itu ada 4 instrumen yang mempengaruhi di dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama adalah kolbu kiri, jantung kiri, ya. Yang di dalamnya ada jiwa, ya. Ada iman, ada akal, ya. Ada ruh, ya. Ada fuad, ada lub. Nah, ini yang salah satu instrumen manusia yang membawa kita kepada kebaikan, ya, artinya apa yang selalu berada di jalan Allah. Sementara ada juga yang namanya kolbu kanan, pikir dan sodar, ya. Jadi kolbu kanan itu adalah jantung sebelah kanan, di mana secara batin berisi tentang keburukan, terutama mencari pembanding kekuatan selain Allah. Yang ketiga ada pikir, otak yang ada di kepala, ya. Di satu sisi punya kemampuan untuk melakukan penelitian, memproduksi, merencanakan, tapi di sisi lain otak atau pikir ini justru cinta dunia dan menuruti hawa nafsu. Kemudian ada juga sodar. Sodar ini dada atau paru-paru. Secara batin di dalamnya ada sifat-sifat buruk yang perlu kita lapangkan, ya. Seperti sifat iri, dengki, dendam, ya. Sombong, melihat orang lain susah kita senang, dan sebaliknya, atau sifat-sifat buruk lainnya. Nah, selama sodar ini tidak dilapangkan atau tidak dihilangkan dari dada kita, ya, sifat buruknya, ya, maka kita tidak akan pernah mendapatkan petunjuk Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan surat Az-Zumar ayat 22. Allah berfirman, afaman syaraha sadrahu lil Islam, maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah sodernya untuk menerima agama Islam, dadanya, ya. Wa huwa ala nurin mir rabbih, lalu ia mendapatkan cahaya dari Tuhannya, sama dengan orang-orang yang membatu, ya, kolbunya, ya. Wa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang telah membatu kolbunya untuk mengingat Allah. Ulaika fi dhalalim mubin, mereka itulah dalam kesesatan yang nyata. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, agar cahaya dari Allah itu bisa masuk ke dalam kolbu kita, maka sodar atau dada kita yang di dalamnya berisi tentang kebencian, iri hati, dengki, zalim, ya, atau sifat-sifat buruk lainnya itu, maka ini harus dibersihkan dulu, dilapangkan dulu, sehingga ketika ini dibersihkan, maka
cahaya itu akan masuk. Apa cahaya Allah itu? Cahaya Allah itu bisa berupa rahmat Allah, berupa petunjuk, hidayah, pertolongan, karunia. Satu contoh, misalkan kita dibenci oleh orang lain, ya, lalu kita membalas dengan kebencian juga. Itu artinya apa? Artinya kita tidak melapangkan dada kita, saudara kita. Maka otomatis apa itu cahaya Allah tidak masuk ke dalam kalbu atau jiwa kita, sehingga kita jauh dari Allah. Atau ada orang memfitnah kita, Bapak Ibu, lalu kita membalas dengan menfitnah, ya. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita hilangkan, ya. Jadi ketika Allah mengirimkan cahaya untuk masuk ke dalam kalbu kiri kita, ya, maka itu disebabkan, ya, saudara kita itu atau dada kita itu dilapangkan, artinya tidak terdapat sifat-sifat kebencian, dihilangkan. Tidak ada rasa iri, dihilangkan. Tidak ada rasa dendam, dihilangkan. Tidak ada sifat buruk sangka, itu dihilangkan semuanya, karena semata-mata ridha Allah. Nah, sehingga ketika semua sifat buruk dihilangkan, maka Allah mengirimkan cahaya ke dalam jantung sebelah kiri. Karena di paru-paru secara batin sudah diangkat sifat-sifat buruk, ya. Nah, cahaya itu masuk semakin deras, semakin sering cahaya itu masuk ke dalam jiwa manusia, itu tergantung kita juga. Kalau jiwa kita yang ada di dalam kalbu kiri sering mengadakan komunikasi dengan Allah, maka cahaya itu semakin deras mengalir. Kita rajin menjaga sholat 5 waktu istiqomah. Kita menunggu sholat, ya. Dilanjutkan dengan sholat sunnah ba'diyah atau qabliyah. Kemudian banyak berzikir kepada Allah, ya. Kemudian banyak berdoa kepada Allah. Lalu misalkan habis sholat kita selalu tadarus Al-Quran. Nah, itu kalau dilakukan terus menerus seperti itu, maka cahaya Allah itu semakin deras untuk mengalir. Nah, namun demikian celaka bagi orang-orang yang kalbunya membatu. Apa yang dimaksud membatu itu? Karena kalbunya itu, terutama kalbu kiri yang di dalamnya ada jiwa, itu sudah keras, ya, bahkan kerasnya melebihi batu. Disebabkan karena apa? Karena kalbu kiri sudah tidak lagi menjadi kepemimpinan dalam diri kita. Kita sudah dikuasai oleh 3 instrumen tadi. Bisa dikuasai oleh kalbu kanan, bisa dikuasai oleh fikir kita, bisa dikuasai oleh saudara kita. Misalkan dikuasai oleh saudara, ya. Apa contoh konkretnya? Kita sering marah-marah kepada orang lain. Kita sering iri dengan orang lain. Kalau ada orang lain jahat sama kita, kita membalas dengan lebih jahat lagi. Itu sebetulnya penyakit saudara. Dan orang-orang seperti ini tidak menjadi dekat dengan Allah, ya. Allah menjauh dari orang-orang semacam ini. Atau misalkan dikendalikan oleh fikirnya. Jadi fikir ini terlalu cinta dunia. Kemegahan dunia telah membuat kita lalai mengingat Allah. Dan fikir itu dikuasai oleh hawa nafsu. Segala angan-angan kalau tidak dipenuhi menyebabkan kita menjadi depresi. Atau kita dikuasai oleh kalbu kanan. Kalbu kanan itu adalah kita itu mencari pembanding selain Allah. Kadang-kadang kita menganggap pekerjaan itu dalam rangka segala-galanya, lalai mengingat Allah. Bahkan kita sikut kanan, sikut kiri, mencari tempat-tempat keramat untuk membantu memuluskan pekerjaannya, atau niatan selain itu. Nah, itu yang membuat kita itu menjadi tertutup, terhalang untuk mendapatkan cahaya dari Allah. Jadi satu-satunya jalan
maka tubuh kita secara batin ini harus dikendalikan oleh kalbu kiri. Jiwa kita harus dalam keadaan suci, selalu sering berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika kita berzikir kepada Allah, ya, maka zikir itu yang bagus adalah zikir ihsan. Membayangkan diri kita itu banyak dosa, membayangkan diri kita ini adalah hamba yang lemah, hamba yang penuh dengan maksiat, dan kita memohon kepada Allah bahwa tanpa pertolongan Allah kita sulit untuk selamat dari siksa Allah. Nah, disitulah muncul bagaimana campur tangan Allah dalam kehidupan kita. Allah yang maha agung, dan kita yakin berada posisi yang paling bawah. Kita tidak punya daya dan kekuatan, hanya Allah yang memiliki itu. Sementara kita menghadap kepada Zat yang maha agung. Maka kalau itu terjadi, hal-hal seperti itu terjadi, itulah yang dinamakan bertafakkur. Dan zikir yang seperti itu adalah zikirnya orang-orang yang ulul albab, ya. Apa ulul albab? Orang-orang yang mengambil pelajaran dari setiap peristiwa dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita betul-betul lapangkan dada kita. Kalau ada orang memfitnah kita, kita balas dengan kasih sayang. Kalau ada orang marah kita, ada orang marah sama kita, maka balaslah dengan kasih sayang. Ketika ada orang membenci kita, maka balaslah dengan kasih sayang. Nah, sebetulnya sifat-sifat seperti ini yang Allah rindukan dari hambanya, bukan sifat orang-orang pemarah, pembenci, iri, dengki dan sebagainya. Karena ketika posisi kita dalam posisi melapangkan dadanya, penuh kasih sayang, disitulah Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepada hambanya, yaitu berupa cahaya yang masuk ke dalam kalbu kirinya atau dalam jiwanya. Cahaya itu semakin mengalir manakala kita jiwanya dalam keadaan selalu suci, istiqomah di dalam beribadah kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan ini menjadi renungan bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.